Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 505 sampai dengan 506 Aliansi Luo. Keesokan paginya, Zuo Fan membawa Yuming dan Zhuge Changfeng ke kompleks kemakmuran. Dengan kekalahan Kaisar, mengambil kembali rumahnya di ibu kota kekaisaran adalah hal yang mudah bagi klan Luo. Jalanan yang mereka lewati dipenuhi pakaian putih dan semua toko tutup. Itu adalah duka cita nasional bagi Kaisar. Melangkah melewati gerbang kompleks, para penjaga meneriakkan kedatangannya dan semua orang datang menemui Zuo Fan. Sungguh mengejutkan melihat Perdana Menteri yang hebat di belakangnya. Leng Wuchang mengambil tindakan yang paling keras, tidak menyukai apa yang akan terjadi. Izinkan saya mengklarifikasi, Perdana Menteri Zhuge sekarang berada di pihak kita. Zuo Fan tersenyum, ini Yuming, penasihat lembah neraka, juga bersama kami. Steward Zuo kembali dengan lebih banyak talenta, dan tidak lain adalah kepala 4 pilar juga. Gaya perekrutannya tidak terkalahkan. Mereka semua menyambut para pendatang baru dengan tangan ditangkupkan. Leng Wuchang memilih untuk mendengus. Zuo Fan akan pergi dan klan Luo, sebagai kekuatan besar, membutuhkan penasihat yang bijaksana di tahun-tahun mendatang. Tetapi pikiran Zuo Fan sangat kacau sehingga dia mengajak Zhuge Changfeng untuk bergabung juga. Ini untuk membuatku tetap terkendali. Inilah promosiku. Leng Wuchang meratap. Setelah basa-basi selesai, dia menyuruh semua orang pergi. Tuan Leng, berjalanlah bersama kami. Dia membawa ketiga ahli taktik itu ke kamarnya. Sambil mengambil kursi, dia menatap mereka, kita semua adalah orang-orang pintar di sini dan sekarang sudah mengetahui niat saya. Ya, kalian bertiga akan membangun checks and balances di klan Luo. Terima kasih, hahaha. Zuo Fan tersenyum cerah, tetapi Leng Wuchang menghela nafas ketidakpuasannya. Steward Zuo, kamu telah memerintah klan Luo sendirian selama bertahun-tahun dan sejak aku mengetahui kepergianmu, kupikir waktuku untuk bersinar akhirnya telah tiba, untuk menunjukkan keahlianku. Tapi kamu merencanakan 2 orang lainnya untuk menahanku. Hahaha, keseimbangan kekuasaan adalah kualitas seorang pemimpin, apalagi sekarang pejabat lebih kuat dari tuan. Tanpa pengurus Zuo yang menahan cacing-cacing lainnya, saudara-saudara Luo sudah lama menjadi mangsa. Tindakan Steward Zuo semuanya benar. Zhuge Changfeng memahami banyak hal dari pembicaraan mereka tadi malam. Yuming mengangguk. Ketiganya adalah dalang. Satu-satunya alasan Zuo Fan bisa mengendalikan mereka adalah melalui trik kecil yang bagus, atau dia tidak akan pernah membiarkan mereka melihatnya besok. Belum lagi meninggalkan mereka di sekitar saudara kandung yang naif. Untuk meraih kekuasaan, untuk membangun pijakan yang tak tergoyahkan, hahaha. Salah satu dari ketiganya bisa melakukannya dalam hitungan hari. Tapi hanya dengan mereka semua segalanya akan terus berkembang. Leng Wuchang dapat melihatnya, namun kekecewaannya terlalu berat untuk ditanggungnya. Zuo Fan tersenyum, kalian semua adalah pria yang cakap. Saya mungkin menahan kalian karena alasan keamanan, namun saya tidak akan menghalangi bakat kalian, melainkan membantu kalian mengeluarkan potensi maksimalnya. Saat itu kalian akan sangat sibuk sehingga kalian tidak punya waktu untuk mempermainkan satu sama lain. Tangan Zuo Fan memegang 3 lembar batu giok, inilah tahap selanjutnya dari rencanaku. Setiap tugas kalian juga disertakan. Tuan Leng memperhatikan sesuatu, tapi ini adalah kebijakan terakhir. Ketiganya membacanya dan semuanya berteriak, Aliansi Luo. Aliansi Luo. Zuo Fan mengangguk, matanya berkedip saat dia mengungkapkan rencana induknya, 7 rumah bangsawan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan untuk tanah ini. Tetapi bahkan jika mereka benar-benar memahaminya, mereka hanya terbatas pada Tianyu saja. Kami sekarang adalah bayangan Tianyu, bebas dari belenggu kaisar dan dapat melampaui batas negara ini untuk menerima klan terkenal. Tumbuh dan tumbuh tanpa batas untuk menjadi raksasa yang belum pernah dilihat oleh sekte atas. Ketiganya tercengang. Zhuge Changfeng menunjukkan, Steward Zuo, ini sangat besar. Dengan mendobrak batasan-batasan negara, menerima klan-klan dari luar, kita akan menjadi sebuah organisasi di luar batas-batas negara ini. Kami akan memiliki banyak orang dan sumber daya. Kita bahkan mungkin bersaing untuk menguasai wilayah barat, menjadi kekuatan tertinggi dalam bayang-bayang. Dan hanya kita yang bisa melakukannya karena kita adalah bayangan kerajaan ini, di luar kendalinya.
Dengan memikat klan dari daerah lain, ia tidak akan kembali menggigit kita dan kerajaan lain bahkan tidak akan menyadarinya. Kami akan tumbuh begitu besar sehingga tidak ada negara yang mampu menahan kami. Zuo Fen mencibir, akankah ketiga pengontrol memiliki pemikiran untuk skema kecil ketika mengendalikan raksasa seperti itu? Ketiganya memandangnya dengan penuh pujian. Zhuge Changfeng menangkupkan tangannya, pelayan Zuo luar biasa, hanya melalui ambisinya saja. Saya mengerti sekarang, mengapa Anda mengatakan kepada saya bahwa tujuan Anda adalah pada hadiah yang lebih besar. Semuanya menjadi jelas sekarang. Keahlianku sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas sebesar ini dan aku akan menerimanya tanpa ragu-ragu, hahaha. Leng Wuchang senang. Zuo Fen melanjutkan, proyek aliansi Luo hanya diketahui oleh kami berempat untuk saat ini. Hal ini akan lebih merugikan daripada menguntungkan jika membiarkan rumah-rumah tersebut, yang bertekad untuk membangun kembali warisan mereka, ikut serta dalam hal tersebut. Saya tidak ingin melihat kekacauan yang sama seperti di 7 rumah lagi. Kalian bertiga adalah orang-orang yang bijaksana. Tugas pertama kalian adalah mengubah rumah-rumah ini agar meninggalkan rencana pembangunan kembali mereka dan menjadi pendukung pertama aliansi Luo. Ketiganya memiliki senyum merendahkan yang sama, psikologi terbalik sangat sederhana. Zuo Fen mengangguk sambil tersenyum lebar. Dengan ketiga hal ini sebagai inti permasalahan, masa depan klan Luo terjamin. Aku akan pergi sekarang. Kalian dapat menangani ruang lingkup satu sama lain. Zuo Fen pergi. Leng Wuchang bertanya, pelayan Zuo, pikiranmu adalah sebuah misteri sejati. Bagaimana Anda mendapatkan proyek ini? Saya melihat hal itu terjadi. Zuo Fen menyeringai. Ketiganya bingung. Melihatnya? Klan manakah di benua ini yang melakukannya? Kenapa kita belum pernah mendengarnya? Tidak ada yang tahu bahwa domain suci yang agung memiliki klan Sheng sebagai intinya, dengan semua klan lain dalam aliansinya, sebuah gunung yang menimbulkan ketakutan bahkan hingga ke dalam sekte. Zuo Fen memasuki ruangan lain, tempat 2 orang bijak menunggu. Meskipun dengan budidaya mereka yang tersegel, mereka tidak bisa bergerak dan hanya bisa duduk di sana dengan wajah pucat. Sudah lama sekali, teman-teman. Bagaimana kehidupan memperlakukan Anda? Hahaha. Zuo Fen memberi isyarat dan keduanya bisa bergerak, hanya saja aku sedikit sibuk dan tidak bisa mengurusmu. Maafkan kurangnya sopan santun saya. Berhentilah dengan sandiwara. Sebagai pemenang sejati, apa yang akan Anda lakukan? Menyiksa kami? Bawa itu. Heaven Sage berbicara dengan tekad. Zuo Fen mencibir, kamu salah paham. Pernahkah Anda melihat penyiksaan seperti ini, membiarkan Anda hidup tenang selama 2 bulan? Apa yang kamu sebut 3 hari kesakitan yang mengerikan itu ketika kamu menangkap kami? Rasanya seperti 3 tahun di neraka. Sage bumi meludah. Zuo Fen menghela nafas, oh, ayolah, aku telah membantumu. Dengan penyiksaan sebagai alasan, aku menjaga nyawamu agar tidak tercecer di bawah kaki Sanzi muda. Begitu saya menyuruhnya pergi, rasa sakitnya berhenti dan saya bahkan mengajak Anda makan dengan penuh gaya. Apakah kamu begitu cepat lupa? Keduanya bertukar pandang, ya, bukan. Sejak pekerjaan Gu Santong selesai, dia meninggalkan klan Luo dan penyiksaan mereka berakhir. Apa yang kamu inginkan? Muntahkan. Zuo Fen bukanlah orang yang percaya pada amal, jadi Heaven Sage berteriak. Zuo Fen tersenyum, saya harap Anda mau bergabung dengan saya. Apa? Keduanya mengejek, tidak mungkin. Dan kenapa tidak? Zuo Fen bertanya, keluarga kekaisaran telah tamat, kaisar telah meninggal dan si gendut akan duduk di atas tahta sebagai boneka masa depan saya. Apa hebatnya mengikutinya? Jangan bilang kalau kamu juga loyalis abadi. Heaven Sage mengejek, kami bukanlah Dugu Santian atau Human Sage. Kami hanya digaji oleh keluarga kekaisaran jadi kami menangani masalah mereka. Tapi jika ada satu pihak yang tidak akan pernah kita gabung, itu adalah klan Luo. Semua karena kamu bersama si kecil aneh itu. Apa yang dilakukan anakku padamu hingga kamu begitu membencinya? Zuo Fen mengerutkan kening. Ethereal Stage mendengus, orang aneh itu menghancurkan inti tubuh kita 300 tahun yang lalu, memotong segala prospek untuk mencapai Ethereal Stage. Beritahu saya jika kebencian tidak dibenarkan. Zuo Fen memberikan sebuah botol, itu saja. Lihat di sini, ini adalah pil pencapaian surga dari klan Luo, kelas 10. Ini memperbaiki meridian dan merajut tulang.
Penatua Li yang patah mengambil salah satu dari ini dan berdiri dan berjalan dalam hitungan detik. Dia bahkan menjadi ethereal. Kamu hanya perlu melepaskan kebencian pada anakku dan bergabung dengan klan Luo untuk memilikinya. Keduanya sangat terkejut. Klan Luo punya obat mujarab? Meskipun rasa takut ditipu lagi membuat orang bijak ragu-ragu, tidak mungkin Steward Zhuo akan menerima ucapan terima kasih sebagai balasan atas bantuan kecil ini. Kami akan menjadi pesuruhmu. Kami dapat mengabaikan masalah ini dengan putra Anda, tetapi jika Anda bermain dengan kami. Apakah kamu bodoh atau apa? Hidupmu ada di tanganku. Apa gunanya berbohong? Dan dari berapa lama Anda bertahan di puncak Radiant Stage? Saat Anda menyembuhkan, Anda akan maju. Anda akan mengetahuinya setelah Anda meminum pilnya. Orang bijak menatap botol itu dan meneguknya. Keinginan itu terlalu besar untuk mereka abaikan dan mereka langsung menelannya. Energi lembut memasuki tubuh mereka, mengeluarkan erangan dari mereka. Paviliun 10 meter terletak di puncak yang tinggi, dengan awan menari di sekitarnya. Seorang pemuda berpakaian hitam lembut duduk di meja, menikmati teh. Meskipun senyumnya yang menyimpang merusak citra baiknya, mengubahnya menjadi jahat. Seperti ular berbisa yang hendak menyerang. Suara mendesing. Sebuah cahaya membuntuti langit dan mendarat tepat di hadapan pemuda itu. Itu memperlihatkan seorang lelaki tua berpakaian putih dengan tepi emas memegang kocokan ekor kuda, gambaran yang sangat abadi. Pemuda itu tertawa dan melambai, Xuan Jianfeng dari Sekte Surga Mistik, apakah kamu baik-baik saja selama ini? Xie Weiwei, kami jarang berinteraksi dan tidak ada hubungan baik di antara kami. Lalu kenapa undangannya tiba-tiba? Lagi sibuk apa? Xuan Jianfeng mendengus dan duduk. Sambil tersenyum samar, Xie Weiwei menggelengkan kepalanya, tentu saja untuk membicarakan urusan penting. Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakannya. Masih ada satu orang lagi. Suara mendesing. Cahaya lain muncul dan kekuatan besar menyapu puncaknya. Bahkan mereka berdua sempat tersentak sejenak di sana. Xuan Jianfeng berteriak, pemimpin sekte Ren, apa yang kamu lakukan di sini? Itu adalah seorang pria paruh baya dengan ciri-ciri tajam, ekspresinya menggigit dan tegas. Rambut tipis tumbuh di dagunya, membuatnya tampak liar. Pemimpin sekte Ren, salam. Kali ini senyum jahat Xie Weiwei berubah menjadi hormat, membungkuk pada pria itu. Xuan Jianfeng melakukan hal yang sama. Sambil nyengir, pria itu menyentil dan berbicara dengan gagah berani, tolong, pemimpin sekte, saya hanya datang ke sini untuk membicarakan bisnis. Jangan berdiri dalam upacara demi aku, hahaha. Keduanya sudah lama mengenal pemimpin sekte Ren dan langsung duduk. Pemimpin sekte Ren juga duduk, menatap Xie Weiwei dengan kilatan dingin. Pemimpin sekte Xie, apakah yang kamu katakan itu benar? Klan Yuan punya nyali untuk melakukan trik kotor di belakang kita. Saya tidak pernah menganggap remeh masalah serius seperti itu, pemimpin sekte Ren. Xie Weiwei mengangguk. Xuan Jianfeng bingung, pemimpin sekte Ren, apa yang terjadi? Kamu tidak tahu, pemimpin sekte Xuan. Pemimpin sekte Ren memandang Xie Weiwei dan bertanya, pemimpin sekte Xie tidak menjelaskannya di batu giok pengirim? Klan Yuan menjual 1/10 dari Tianyu ke Quan Rong. Apa? Xuan Jianfeng bergidik, terkejut pada Xie Weiwei, apakah ini benar? Apakah mereka keterlaluan? Dan kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Sudah kubilang sekarang, bukan? Xie Weiwei mendengus. Xuan Jianfeng memelototinya. Pang itu mempermainkanku. Mengundang pertemuan tanpa menyebutkan alasannya. Kedua sekte ini sebenarnya bukan teman dan sekarang Xie Weiwei berpura-pura tuli, membiarkannya ditipu. Pemimpin sekte Ren adalah kepala dari 3 sekte penjaga kekaisaran, pemimpin sekte penjelajah surga. Dengan menunjukkan ketidakpedulian dalam masalah serius seperti itu hanya akan memperburuk hubungan antara aku dan pemimpin sekte Ren. Dan disinilah Xie Weiwei berhasil. Dia telah memaksa sekte surga mistik untuk datang tanpa menjelaskan apapun kepada Xuan Jianfeng. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, itu akan menjadi sebesar ini. Kedua sekte memiliki hubungan yang kompetitif, jadi mengapa ada orang yang datang hanya karena pihak lain mengatakan demikian? Tapi dari kelihatannya, masalahnya tidak terlalu serius.
Xuan Jianfeng menyeka alisnya dan menatap Xie Weiwei. Para pemuda merasa lebih menarik menikmati pemandangan dengan senyuman dingin. Pemimpin sekte Ren mengetahui segalanya namun malah tertawa. Baiklah, hanya pemimpin sekte Xia yang lupa menyebutkannya. Pemimpin sekte Xuan tidak perlu mempermasalahkannya. Yang penting adalah memahami situasi dan penyebabnya sebelum menyelesaikannya. Pemimpin sekte Ren tersenyum. Pemimpin sekte Xie, sejak kamu mengetahuinya, kamu pasti telah melakukan sesuatu sebelum mengadakan pertemuan ini. Pemimpin sekte Ren bijaksana melebihi usianya. Saya memang bertindak begitu saya menyadarinya. Sekarang semuanya sudah beres. Meskipun itu akan membutuhkan kita bertiga jika kita ingin mengalahkan Quan Rong dan sekte penjinak binatang. Xie Weiwei menjelaskan keseluruhan rangkaian kejadiannya. Pak. Xie Weiwei meletakkan labu di atas meja. Ini adalah jiwa tiga tetua sekte penjinak binatang. Kita bisa menggunakannya untuk menyerang sekte penjinak binatang. Tapi kita membutuhkan pemimpin sekte Ren untuk mempertimbangkan apa yang bisa kita dapatkan darinya. Ada apa lagi di sana? Quan Rong tinggal di pegunungan dan hutan dengan tanah yang subur, banyak tambang dan dipenuhi tanaman herbal. Saya sudah menunggu lama untuk mendapatkannya. Pemimpin sekte Ren mencibir, bukankah mereka menginginkan 1/10 dari Tianyu? Kali ini kita akan membuat mereka berdarah. Xie Weiwei mengangguk, memang benar begitu. Saya sepenuhnya setuju dengan gagasan pemimpin sekte Ren. Kami akan mengirim tim ahli ke Bistaming Sek untuk mendapatkan kompensasi. Dipahami. Pemimpin sekte Ren tertawa, hanya masalah waktu sebelum saham kita bertambah, hahaha. Yang lain juga ikut tertawa. Xuan Jianfeng dan Xie Weiwei tidak selalu sependapat tetapi merasa puas ketika kedua belah pihak saling menggigit. Meskipun Xuan Jianfeng mengerutkan kening, masalah asing telah diselesaikan tetapi masih menyisakan masalah internal. Karena upayanya yang keterlaluan, klan Yuan tidak layak memimpin Tianyu. Kami membutuhkan orang lain, seseorang untuk menjamin kepentingan kami. Tidak perlu khawatir, pemimpin sekte Xuan, bukankah pilihannya sudah jelas? Xie Weiwei menyeringai. Xuan Jianfeng tersentak, maksudmu, klan Luo? Tidak. Semua orang tahu bahwa Anda memiliki pelayan mereka, Zuo Fen, yang akan bergabung dengan Anda. Menjadikannya pilihan kami akan meningkatkan kehebatan Anda. Xuan Jianfeng, kenapa begitu picik? Klan Luo dan sekte perencana iblis memang memiliki beberapa ikatan, tapi tidak ada yang perlu diributkan. Saya bukan orang yang mempengaruhi kepentingan sekte dan membuat sekte Heaven Trailing marah karena beberapa remah-remah. Apakah Anda menganggap saya sebagai orang bodoh yang berpikiran sempit dan bodoh? Xie Weiwei membungkuk, pembagian yang biasa adalah sekte Heaven Trailing mendapat 1/3, sekte satu sama lain mendapat 1/5 dan sisanya diserahkan kepada Tianyu. Tetapi dengan klan Luo yang menjadi perwakilan Tianyu, 1/10 tambahan akan dibagi di antara kita, sehingga hanya tersisa 1/5. Pemimpin sekte Ren bersemangat dan mengangguk, ini adalah bagian semua orang. Tidak peduli siapa yang mengendalikan distribusinya, itu akan menjadi keuntungan bagi semua orang. Yang penting adalah membayar upeti tepat waktu dan tidak melewatkan bagian atas. Tepat sekali. Xie Weiwei terkekeh dan menatap Xuan Jianfeng dengan tatapan mengejek. Xuan Jianfeng melihat senyuman pemimpin sekte Ren dan rasa dingin yang menakutkan di baliknya. Dia mengangguk juga, tapi pemimpin sekte Ren, kita sekarang memiliki perwakilan baru, jadi apa yang kita lakukan dengan yang lama? Klan Yuan telah memerintah Tianyu selama 1 milenium, akarnya sangat dalam. Bergerak melawan mereka akan membuat negara ini berada dalam kekacauan dan mempengaruhi saham kita. Ketika Tianyu didirikan, dibutuhkan 100 tahun untuk mencapai perdamaian, saat 7 rumah berperang dan orang-orang berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimana sumber daya kekaisaran dapat diekstraksi di masa-masa sulit seperti ini? Saat itu kami hanya mendapat sedikit keuntungan. Tidak, Tianyu tidak boleh jatuh ke dalam anarki. Pemimpin sekte Ren berkata, pemimpin sekte Xie, apakah perwakilan Anda percaya diri dalam mengendalikan klan Yuan dan menguasai seluruh kekuatan keluarga kekaisaran? Hahaha, pemimpin sekte Ren, dia melakukannya saat kita bicara. Dan selain itu, bukankah dia memiliki sekte penipu iblis jika terjadi cegukan? Pemimpin sekte Ren mengangguk, pemimpin sekte Xie, sangat muda dan menjanjikan. Aku serahkan padamu. Selamat tinggal. Pemimpin sekte Ren menghilang.
Xie Weiwei membungkuk. Xuan Jianfeng menatapnya. Xie Weiwei, kamu benar-benar terlihat besar di depan pemimpin sekte Ren. Tapi saya memperingatkan Anda, sebaiknya perwakilan Anda yang mengendalikan Tianyu tidak merencanakan sesuatu. Jika sesuatu terjadi pada bagian sekte surga mistik. Ya. Xie Weiwei mengangkat alisnya, bukan salahku jika perwakilan Tianyu ada di istanaku. Saat saya menerima anak itu, yang Anda tahu hanyalah cara mengejek. Sekarang lihat dia telah berubah menjadi apa. Sementara gadismu itu belum melakukan apa-apa, hahaha. Xuan Jianfeng mengepalkan tangannya tetapi memilih untuk mendengus dan meninggalkan Xuan Jianfeng dengan, jangan terlalu sombong. Anak itu lebih dari yang bisa kamu tangani. Anda akan menyesal. Bakat yang tidak berguna tidak ada bahayanya. Saya suka anak-anak dengan sedikit gigitan. Tapi betapapun berbahayanya, dia tetap tidak akan lepas dari genggamanku. Xie Weiwei mendengus dan mencakar udara dengan tatapan ganas.